Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 76. Ini tidak ilmiah. Di tengah suara keras, pintu kamar terbang keluar seperti papan pecah. Ye Yan sangat kedinginan dan berjalan masuk dengan sosok pembunuh. Matanya langsung tertuju pada Xie Jing. Melihat pakaiannya masih utuh, saraf tegangnya sedikit mengendur. Akhirnya, kami tiba sebelum hal terburuk terjadi. Segera setelah itu, Ye Yan melihat rambut Xie Jing yang berantakan dan air mata di wajahnya, dan kemarahan di hatinya yang baru saja mereda mulai meningkat lagi. Haha, kamu datang tepat waktu. Aku baru saja akan memulai. Sebentar lagi, kamu akan melihat bagaimana aku bermain dengan istrimu. Sebelum Lu Minghao sempat bereaksi, dia secara tidak sadar berpikir bahwa Ye Yan telah ditangkap. Setelah saya selesai berbicara, saya merasa ada yang tidak beres. Ye Yan memang ada di sini, tapi bukankah seharusnya dia diikat dan dipermalukan? Penampilannya sekarang, sepertinya dia tidak ditangkap. Saat ini, mata Ye Yan tertuju padanya, dan Lu Minghao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia tidak pernah berpikir bahwa mata seseorang bisa begitu menakutkan. Niat membunuh yang mendidih masuk ke dalam tubuhnya seperti pemecah es yang menggigit, membuatnya gemetar hingga ke tulang-tulangnya. Orang itu datang, tangkap dia dengan cepat, semuanya. Lu Minghao sedikit takut dan dengan cepat berteriak keras, mencoba mencari seseorang untuk membantu. Sebelum dia selesai berbicara, matanya kabur, dan Ye Yan mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. Lu Minghao merasa wajahnya seperti dijepit tang besi, dan seluruh rahangnya sakit seolah-olah akan patah. Kamu mencari kematian? Suara Ye Yan sangat lembut, tapi sangat menakutkan di telinga Lu Minghao. Ya, Ye Yan, lepaskan aku secepatnya, kalau tidak aku akan menyuruh seseorang memukulmu sampai mati. Lu Minghao berkata dengan tidak jelas, menekan rasa takutnya. Apakah kamu berbicara tentang sampah di luar? Bibir Ye Yan melengkung dengan dingin. Kalau begitu kamu akan kecewa. Dalam kemarahannya, dia tidak menahan diri sama sekali. Pada saat dia memasuki ruangan, tidak ada seorang pun yang berdiri. Tidak mungkin, kata Lu Minghao, tapi tidak ada orang lain yang datang untuk waktu yang lama, yang memberinya firasat buruk. Pada saat ini, suara lemah Xie Jing terdengar, "Kamu, Yan." Ye Yan tiba-tiba mendengar sesuatu yang salah dalam suaranya. Niat membunuh di dalam hatinya mereda dan dia segera menjabat tangannya dengan keras. Sebelum Lu Minghao sempat bereaksi, dia merasakan dirinya didorong dan dibenturkan ke dinding seperti karung pasir. Kekuatan besar membuat seluruh ruangan tampak bergetar. Dia memuntahkan seteguk darah dan pingsan bahkan tanpa mengerang. Ye Yan melemparkan Lu Minghao ke samping seperti sampah dan datang ke sisi Xie Jing dalam beberapa langkah. Tidak apa-apa, aku di sini. Dia memeluk Xie Jing dan menghiburnya dengan lembut, sambil sedikit mengernyit. Dia sangat Kesadaran Xie Jing mulai menjadi bingung karena pengaruh obat. Saat Ye Yan muncul seperti senjata ilahi yang turun dari surga, dia merasa sangat tenang. Tidak ada ekstasi untuk selamat dari bencana, yang ada hanyalah ketenangan pikiran dan relaksasi. Dia baik-baik saja, dia datang untuk menyelamatkanku. Pikiran ini terlintas di benak Xie Jing, dan kemudian api yang tak terbatas menelan kesadarannya. Ye Yan merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Tepat ketika dia ingin memeriksanya dengan energi batinnya, dia merasakan lehernya melingkari lehernya, dan tubuh batu giok yang lembut melingkari tubuhnya. Untuk sesaat, pikirannya menjadi kosong, tubuh merasakan sentuhan terindah, ujung hidung mencium aroma ringan dan manis, dan nafas menawan bergema di telinga. Pengendalian diri Ye Yan langsung berakhir di hadapan godaan ini.
dia dengan erat melingkarkan tangannya di tubuh indah yang tak terhingga dalam pelukannya dan menundukkan kepalanya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menyengat di benaknya, yang langsung memadamkan api di hatinya. Apa-apaan, karena itu, Xie Jing dalam masalah sekarang dan dia harus membantunya. Namun yang jelas, hal ini tidak dapat dilakukan dengan cara yang disukai orang untuk didengar dan dilihat. Ini sama sekali tidak ilmiah. Ulasan buruk, wajah Ye Yan menjadi gelap, dia merasa tersinggung. Hanya saja apapun yang dia pikirkan di dalam hatinya, semuanya harus diselesaikan. Karena cara yang rumit tapi menyenangkan tidak akan berhasil. Maka dia hanya bisa menggunakan cara yang sederhana namun menyedihkan. Meletakkan tangannya di belakang jantungnya, udara dalam dengan lembut menembus tubuh Xie Jing, mengeluarkan afrodisiak dari tubuhnya satu persatu. Ketika dia kembali, saya akan memberinya 2 dosis obat untuk memulihkan tubuhnya. Setelah beberapa saat, suhu tubuh Xie Jing turun. Namun kelelahan mentalnya tidak dapat diredakan untuk beberapa saat, sehingga dia tidak bangun. Saat ini, seseorang di luar berteriak, "Tuan Ye, apakah Anda di dalam?" "Itu Paman Wen, saya di sini," Ye Yan menjawab, mengangkat Xie Jing dan berjalan keluar ruangan. "Tuan Ye, terima kasih, Tuan Dia," Paman Wen terkejut. Adapun orang-orang yang tergeletak di tanah, dia tidak terkejut. Bagaimanapun, dia telah melihat kekuatan bertarung Tuan Ye. Dia baik-baik saja, dia hanya perlu istirahat. Paman Wen merasa lega, masukkan Xie Jing ke dalam mobilnya dan minta Paman Wen mengirim seseorang untuk merawatnya. Ye Yan menutup pintu mobil dan matanya menjadi dingin. Lu Minghao dibangunkan oleh seember air es. Dia membuka matanya dengan mengantuk dan merasakan kepalanya berdengung, seolah seluruh tulang di tubuhnya ditabrak mobil. "Ada apa denganmu? Oh, ngomong-ngomong, aku bersiap-siap menikmati tubuh Xie Jing, tapi bagaimana selanjutnya?" Dia memikirkan suara keras, rasa sakit, dan tembok yang mendekat dengan cepat. Lu Minghao tiba-tiba terbangun, membuka matanya dan mendapati dia sedang berlutut di tanah, dengan Ye Yan duduk di depannya. Paman Wen berdiri di samping dengan tangan ke bawah, dikelilingi oleh beberapa pengawal keluarga Wen. Lu Minghao menahan rasa sakit dan ketakutan, dan terancam gemetar. "Ye Yan, sebaiknya kamu lepaskan aku. Tahukah kamu siapa yang ada di belakangku?" Charles Lee, putra seorang anggota Kongres Tionghoa Amerika yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian. Ye Yan memotongnya dengan dingin. Otot-otot di wajah Lu Minghao bergerak-gerak. "Aku ingin tahu, selain dia, siapa lagi yang terlibat?" Nada suara Ye Yan sangat tenang, tapi siapapun bisa mendengar nada dingin yang terkandung di dalamnya. Lu Minghao tidak memiliki kekuatan dan masih orang Tionghoa. Bagaimana dia bisa berteman dengan setan asing palsu seperti Tom Lee? Pasti ada seseorang di tengah yang membantunya terhubung. Lu Minghao merasa seperti sedang mengalami mimpi buruk. Dia menatap Ye Yan, tidak percaya bahwa orang menakutkan di depannya adalah pengecut terkenal di kota Dongling. Tapi sekarang dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Demi hidupnya sendiri, dia mencoba yang terbaik untuk mengatakan dengan nada yang paling tulus, "Saya benar-benar tidak tahu." Ye Yan berkata dengan tenang, "Ini bukan jawaban yang kuinginkan." Kilatan cahaya perak, dengan suara yang tajam, garpu perak menembus telapak tangan Lu Minghao dan menancapkan tangan kanannya ke tanah. Paman Wen menarik napas. "Ini lantai marmer." Tuan Ye benar-benar menusuk telapak tangannya dengan garpu makan softbank, dan bahkan menancapkannya ke tanah. Bukankah ini plot yang hanya ada di novel seni bela diri? Apalagi kota Tangling, berapa banyak angka seperti itu yang ada di seluruh provinsi? Namun, Lu Minghao tidak memiliki niat seperti itu. Dia menatap kosong ke arah garpu di tangannya,
dan butuh beberapa detik sebelum dia merasakan sakit yang menyayat hati. Bab 77 interogasi. Lu Minghao membungkuk dan berlutut di tanah, menjerit kesakitan tetapi tidak berani bergerak, dengan air mata mengalir di wajahnya. Tanganku, Ye Yan, apa-apaan ini? Ye Yan bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun, cahaya perak lain muncul, dan tangan Lu Minghao yang lain dipaku ke tanah. Lu Minghao berteriak dengan tajam, memutar matanya, dan pingsan. Namun dia segera dibangunkan oleh pengawal keluarga Wen. Tangannya dipaku ke tanah dan dia hanya bisa berlutut di sana seperti katak. Katakan saja, Ye Yan mengucapkan dua kata dengan ringan. Lu Minghao tidak punya pikiran lain sama sekali dan berkata dengan gemetar. Itu Xie Kaidong. Xie Kaidong datang kepadaku. Dia bilang dia bisa membantuku mendapatkan. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi, karena takut dipukul lagi oleh Ye Yan. Xie Kaidong, Ye Yan sama sekali tidak terkejut. Di Inggris, hanya ada sedikit orang yang menaruh niat buruk terhadap Xie Jing, mudah ditebak, tapi sekarang kami baru memastikannya. Siapa lagi? Ye Yan merasa segalanya tidak sesederhana itu. Dan, Huang Tingting, putri tertua dari keluarga Huang, juga bersamanya. Seberkas cahaya tajam melintas di mata Ye Yan. Aku khawatir rencanamu tidak sesederhana itu. Dia bertanya sambil menatap Lu Minghao. Xie Jing adalah wanita yang lembut di luar tetapi kuat di dalam. Tubuh Lu Minghao gemetar tanpa disadari, setengah karena kesakitan dan setengah lagi karena ketakutan. Jika mereka mengungkapkan metode yang mereka rencanakan untuk digunakan pada Xie Jing, apa yang akan terjadi pada mereka? Dia bahkan tidak bisa memikirkannya. Ye Yan tidak terburu-buru dan hanya mengambil garpu lagi dengan santai. Jangan, aku bilang, saat ini, wajah tenang Ye Yan lebih menakutkan daripada iblis di mata Lu Minghao. Mereka memintaku untuk menyuntik Xie Jing dengan halusinogen. Ye Yan tiba-tiba berdiri, menginjakkan kaki di dadanya, dan menendangnya ke belakang. Kedua tangan yang terjepit itu ditarik keluar secara paksa. Kalian benar-benar pantas mati, Ye Yan berkata dengan dingin. Kekejaman orang-orang ini sungguh keterlaluan. Apa itu halusinogen? Sedikit saja akan membuat seseorang tidak berguna. Lu Minghao berteriak seperti babi pembunuh dan berguling-guling di tanah dengan tangan tertutup. Tapi tidak ada yang bersimpati padanya, dan dia segera didorong ke tanah lagi oleh dua pengawalnya. Ye Yan, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Tolong ampuni aku, kata Lu Minghao dengan ingus dan air mata di wajahnya. Ye Yan berkata dengan suara yang tidak hangat, cari ruangan ini. Tuan Ye, ini ditemukan di dalam kamar. Segera, seorang pengawal datang sambil memegang kantong plastik transparan di tangannya. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Lu Minghao melihat tindakan mereka dan memiliki firasat yang tidak diketahui di dalam hatinya. Ada lengkungan dingin di sudut mulut Ye Yan, ada beberapa hal yang harus dibayar. Dia menjatuhkan benda itu ke atas meja. Tuan Ye, saat ini, Paman Wen tiba-tiba berkata. Melihat mata Ye Yan tertuju padanya, dia berkata dengan nada tulus. Serahkan dia ke polisi. Lagi pula, orang ini berasal dari Tiongkok. Jika dia mati di tanganmu, dia akan tetap mendapat masalah. Ye Yan tidak berkata apa-apa, hanya menatap Lu Minghao dengan dingin. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam. Ya, Lu Minghao tidak bisa mati begitu saja seperti ini. Jika tebakannya benar, Xie Jing mungkin harus melewati level lain setelah dia kembali, jadi orang ini harus masih hidup. Ya, tolong ampuni aku bisa, Lu Minghao berkata tanpa ragu-ragu, seolah-olah sedang memegang sedotan penyelamat nyawa. Aku bisa mengidentifikasi Xie Kaidong.
Seolah-olah dia takut Ye Yan tidak setuju. Dia menambahkan, aku punya rekaman Xie Kaidong yang memberitahuku rencana ini. Dia berhati-hati untuk mencegah Xie Kaidong berkomplot melawannya. Tapi tanpa diduga itu ternyata menjadi jimat penyelamat nyawanya. Ye Yan terdiam beberapa saat, sampai Lu Minghao sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Lalu dia perlahan mengucapkan satu kata, oke. Wajah Lu Minghao menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia sangat bersemangat karena kehilangan banyak darah sehingga dia tidak bisa bertahan dan pingsan lagi. Sayang sekali dia tidak melihat ekspresi mendalam di wajah Ye Yan setelah dia menyetujuinya. Tuan Ye, apakah Anda benar-benar ingin melepaskannya? Tanya Paman Wen. Sarannya barusan hanyalah untuk tidak membunuh, tapi bukan berarti tidak melanjutkan kasus ini. Ye Yan tersenyum sinis. Karena aku setuju, tentu saja aku tidak akan mengganggunya lagi. Tapi, Paman Wen tampak bingung, mengapa pria ini tidak terlihat seperti orang yang bertele-tele. Ye Yan berhenti memandang Lu Minghao, berbalik dan berjalan keluar. Siapa bilang kalau aku tidak membuat masalah untuknya, dia tidak akan mendapat masalah. Dia menjatuhkan hukuman dengan ringan. Paman Wen tertegun beberapa saat. Apa maksudnya? Kembali ke dalam mobil, Ye Yan memandang Xie Jing yang sedang tidur. Bahkan dalam mimpinya, dia mengerutkan kening. Ye Yan mau tak mau menata rambut berantakan di keningnya. Tampaknya terganggu dengan gerakannya, Xie Jing memberi peringatan dan perlahan membuka matanya. Apakah kamu sudah bangun? Ye Yan dengan cepat berkata dengan lembut. Xie Jing tidak menjawab, tapi menatapnya dengan mantap untuk beberapa saat, lalu menunjukkan senyuman lega. Bagus, kamu benar-benar di sini, ini bukan mimpi. Saat dia berbicara, setitik air mata jatuh dari sudut matanya. Ye Yan merasa tertekan dan mengulurkan tangannya untuk menghapus air matanya tanpa berpikir. Wajah Xie Jing sedikit memerah. Lalu dia memikirkan sesuatu dan semakin tersipu. Dia membuka mulutnya, ingin bertanya tetapi merasa tidak dapat berbicara. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, dia mengertakkan gigi dan bertanya, aku ingat aku, dibius, kamu. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ye Yan dengan cepat menjelaskan, aku menggunakan keahlian medisku untuk menghilangkan kekuatan obatnya untukmu. Tenang saja, aku tidak melakukan apa-apa lagi. Melihat dia ingin menjelaskan dengan jelas, Xie Jing entah bagaimana merasa lega dan sedikit marah pada saat yang bersamaan. Siapa tahu, toh tidak ada yang melihatnya, ucapnya sambil mendengus dingin. Wajah Ye Yan menjadi tegak dan dia berjanji, aku pasti tidak melakukannya, kamu harus percaya pada karakterku. Oke. Berhenti bicara, nada bicara Xie Jing menjadi lebih marah. Ye Yan diam dengan patuh, merasa bingung, Xie Jing sepertinya sedikit tidak senang, mengapa? Para wanita, sungguh merepotkan, Xie Jing tidak tahu apa yang membuatnya marah, dia hanya merasa kesal. Setelah beberapa saat, dia menatap ke arah Ye Yan dan bertanya dengan marah, di mana Lu Minghao? Ye Yan terdiam beberapa saat lalu berkata, aku sudah menjaganya. Xie Jing tertegun sejenak, lalu berkata dengan tenang, jangan membuat masalah sendiri. Tidak mudah menghadapinya di luar negeri. Dia tidak ingin bertanya lagi, dan dia tidak ingin tahu apa yang terjadi pada Lu Minghao. Dia yakin Ye Yan bisa menanganinya dengan baik. Kembalilah, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Xie Jing sudah mengalami begitu banyak hal hari ini dan sudah sangat kelelahan. Ye Yan berpikir lebih baik biarkan dia istirahat dulu, baru cari kesempatan untuk menceritakannya. Pada malam hari, Xie Kaidong bersembunyi di kamarnya, terus-menerus mengambil dan meletakkan ponselnya. Dia ingin menelepon Lu Minghao untuk menanyakan situasinya, tetapi dia takut Lu Minghao belum menyelesaikan masalahnya.
bagaimana jika dia menelepon Lu Minghao sendiri dan memberitahu Xie Jing? Tetapi jika dia tidak melawan, hati Xie Kaidong akan merasa tidak nyaman seperti tikus yang menggerogotinya. Sekitar pukul 11 malam, dia akhirnya tidak tahan lagi dan mengangkat ponselnya untuk menelepon Lu Minghao. Tidak ada yang menjawab. Babak 78, membuang air kotor. Xie Kaidong mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Ya, itu pasti dilakukan. Lu Minghao sedang sibuk bersenang-senang saat ini dan tentu saja tidak punya waktu untuk menjawab telepon. Dia tidak berpikir ada yang salah sama sekali. Thomas, putra anggota Kongres, secara pribadi menangani masalah ini, jadi tidak ada kesalahan. Memikirkan hal ini, dia segera menghubungi nomor telepon Huang Tingting. "Bagaimana kabarmu?" Huang Tingting bertanya dengan tidak sabar begitu panggilan tersambung. Xie Kaidong tersenyum dan berkata, "Tentu saja sudah selesai. Orang itu Lu Minghao sedang sibuk dan bahkan tidak punya waktu untuk menjawab telepon." Huang Tingting di ujung telepon menunjukkan senyuman ceria. "Besok aku harus pergi dan mengambil lebih banyak foto secara langsung untuk mempromosikan perempuan jalang itu dan melihat apakah dia masih bisa memasang tampang palsu yang menyendiri." Dia berkata sambil tersenyum, menghancurkan seorang wanita yang selama ini menekan pusat perhatiannya memberi Huang Tingting kesenangan yang berbeda. "Kebetulan pada pertemuan besok pagi, kami akan melaporkan pekerjaan kami selama periode ini kepada nenek. Saat aku memberitahunya tentang ini, Xie Jing pasti akan dikeluarkan dari keluarga Xie." Setelah menelepon, dia berbaring dengan nyaman di tempat tidur dan menyenandungkan sebuah lagu. Xie Jing, kamu membawa tujuan ini pada dirimu sendiri. Siapa yang menyuruhmu tinggal sendirian sebagai seorang wanita dan harus bersaing denganku untuk mendapatkan kekuasaan? Tetapi saya benar-benar harus berterima kasih padanya karena telah mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan di grup Ambro dengan sangat baik sehingga saya mendapat tawaran besar secara cuma-cuma. Keesokan harinya adalah hari pertemuan rutin Xie. Xie Kaidong bangun pagi-pagi dan berlari ke ruang konferensi terlebih dahulu untuk menunggu. Beberapa eksekutif senior keluarga Xie masuk dan tercengang saat melihatnya. Tuan muda ini sudah lama tidak muncul. "Semuanya sudah di sini. Ayo kita mulai," Xie Kaidong berkata sambil tersenyum. Dia tidak sabar. Yang lain saling memandang dengan bingung. Xie Jing dan Lu Minghao belum datang. Kenapa semua orang ada di sini? Tapi sekarang setelah Xie Kaidong berbicara, mereka tidak bisa berkata apa-apa dan tidak punya pilihan selain menyambung ke konferensi video. Sosok Nyonya Xie muncul di layar. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening dan bertanya, "Di mana Xie Jing? Mengapa Lu Minghao tidak datang?" Xie Kaidong masih ingin mengangkat topik ini. Ketika mendengar ini, dia langsung berkata, "Tidak mungkin, mereka berdua pergi bersama tadi malam, dan mereka belum kembali." Beberapa eksekutif Xie tampak aneh, dan kata-kata ini terlalu imajinatif. "Kaidong, kamu tidak boleh mengatakan omong kosong seperti itu." "Ya, hal semacam ini, bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong di depan wanita tua? Ini terkait dengan citra perusahaan Xie, jangan menebak-nebak." Xie Jing dan Lu Minghao keduanya adalah anggota keluarga Xie berpangkat tinggi. Meskipun Lu Minghao biasanya menjadi sahabat karib dan semua orang menonton, tetapi jika dia benar-benar naik ke tempat tidur, itu akan menjadi skandal. Di saat yang sensitif seperti ini, hal itu berakibat fatal. Xie Kaidong tahu apa yang dikhawatirkan para eksekutif ini. Namun, dia merasa ada seseorang di belakangnya, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Terlebih lagi, dia telah mendorong Xie Jing ke dalam lubang yang dia gali, dan dengan bukti di tangan, ini berarti baik orang tersebut maupun orang tersebut telah mencuri barang tersebut. Xie Jing tidak punya ruang untuk alasan.
Belum lagi ketika mereka mengetahui bahwa Xie Jing telah mengonsumsi halusinogen, maka Xie Jing akan benar-benar menjadi miliknya. Kenapa kamu begitu cemas? Sebagai cucu dari keluarga Xie, tentu saja aku tahu bahwa aku harus melindungi wajah keluarga, jadi aku menyelidikinya secara diam-diam dan belum membicarakan masalah ini sampai sekarang. Xie Kai mencoba yang terbaik untuk terlihat tenang dan berkata. Para eksekutif senior saling memandang dengan tatapan terkejut. Dari maksud Xie Kai dong, dia sudah tahu, jadi hal ini, apakah itu benar? Xie Jing sebenarnya berkumpul dengan Lu Minghao, bukankah itu hanya 1 atau 2 hari? Wajah Nyonya Xie sangat muram. Jika skandal seperti ini menyebar, wajahnya akan hilang sama sekali. Xiao Dong, tolong bicaralah dengan jelas, apa yang terjadi? Wanita tua itu bertanya. Dia tidak akan pernah mentolerir wanita dari keluarga Xie melakukan hal seperti itu. Xie Kai Dong pura-pura menghela nafas dan berkata, aku tidak mengetahui hal ini sampai aku tiba di Inggris. Setelah meninggalkan negara itu dan tidak bersamamu, Xie Jing menjadi semakin sulit diatur. Kemarin, dia dan Lu Minghao pergi sendiri dan memasuki Hotel Cinta. Dia sengaja tidak mengatakan sisanya, tapi itu sudah sangat jelas. Nyonya Xie sangat marah hingga dia menamparkan meja dengan keras, dengan kekuatan sedemikian rupa hingga layar video bergetar. Itu benar-benar tidak tahu malu, beberapa eksekutif senior membahas. Saya tidak menyangka Tuan Xie, yang biasanya terlihat cukup serius, akan melakukan hal seperti itu. Tapi ya, suaminya adalah pecundang yang tidak berguna. Manajer Lu masih muda dan menjanjikan, tidak dapat dihindari bahwa akan ada percikan api ketika mereka berdua bekerja sama. Tapi dia adalah presidennya. Bukankah ini mencoreng nama Tuan Xie? Wajah Nyonya tua Xie menjadi semakin jelek saat dia mendengarkan. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, segera bawa kedua orang itu kepadaku. Keluarga Xie tidak bisa mentolerir hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu. Baiklah nenek, mata Xie Kai Dong bersinar karena kegembiraan, tetapi wajahnya tampak serius. Tepat ketika dia hendak pergi, pintu ruang konferensi dibuka. Tubuh Xie Kai Dong tiba-tiba membeku, dan matanya membelalak. Xie Jing, kenapa dia kembali? Bukankah seharusnya dia bersama Lu Minghao dan menunggu untuk ditangkap dan diperkosa olehnya? Setelah panik sebentar, Xie Kai Dong menjadi tenang. Jika terjadi sesuatu, Lu Minghao pasti akan memberitahunya. Jika tidak, Tom Li juga akan mendapat kabar. Jadi Xie Jing pasti mengalami sesuatu dengan Lu Minghao kemarin. Adapun bagaimana dia kembali, itu normal. Mungkin dia kembali ketika Lu Minghao lelah dan tertidur setelah malam yang panjang bergolak. Lagi pula, ladang yang tidak dibajak hanyalah sapi-sapi yang habis. Xie Kai Dong terus menghibur dirinya sendiri dan diam-diam memarahi Lu Minghao karena tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu dengan lebih lancar setelah dia selesai bersenang-senang. Maaf, nenek, saya sudah membereskan dokumen tentang kerjasama dan datang sedikit terlambat, kata Xie Jing. Berhentilah berpura-pura, siapa yang tahu apakah Anda sedang memilah file atau memilah beberapa jejak. Xie Kai Dong tidak berani membiarkan dia berkata lebih banyak, jadi dia segera mengambil inisiatif dan menuduh dengan keras. Mata Xie Jing menjadi dingin. Apa maksudmu dengan itu? Xie Kai Dong melipat tangannya di dada dan memasang ekspresi jijik. Apa kamu tidak mengerti maksudku? Jika kamu melakukan hal yang merusak tradisi keluarga, kamu masih berani tampil di sini. Xie Kai Dong, ada harga yang harus dibayar untuk suatu omong kosong. Sebaiknya kamu memikirkannya dengan jernih. Xie Jing sedikit menyipitkan matanya, memperlihatkan ekspresi berbahaya. Siapapun yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa dia sangat marah. Xie Kai Dong berdiri tegak dan berkata dengan percaya diri. Omong kosong,
Kemana kamu pergi dengan Lu Minghao kemarin? Apa menurutmu kami tidak tahu? Kamu dan dia tidak kembali sepanjang malam. Apa menurutmu kami bodoh? Bab 79 Pembalikan situasi secara instan. Xie Jing menatapnya dalam-dalam. Kamu tahu persis kemana aku pergi tadi malam. HMPH, aku sudah lama melihat ada yang salah denganmu, jadi aku memperhatikannya. Apakah ada masalah? Aku kembali ke kamarku pagi-pagi sekali kemarin, dan Ye Yan selalu bersamaku, sedangkan Lu Minghao. Apa yang terjadi padanya? Saya tidak tahu. Lu Minghao ditangani oleh Ye Yan, dia tidak menanyakannya, jadi tentu saja dia tidak tahu. Menyebutkan bajingan itu, Xie Jing mau tidak mau menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Ketika Xie Kaidong melihat perubahan ekspresinya, dia mengira dia memiliki hati nurani yang bersalah dan menjadi lebih yakin bahwa Xie Jing telah ditiduri oleh Lu Minghao. Hahaha, dia tertawa beberapa kali dengan nada meremehkan dan berkata, Xie Jing, kamu benar-benar hebat, kamu tidak hanya menipu pecundang itu, kamu juga menggunakan dia sebagai tameng. Mata Xie Jing tiba-tiba menjadi dingin. Jantung Xie Kaidong berdetak kencang dan dia bersandar ke belakang tanpa sadar. Saat ini, suara dingin Nyonya Xie terdengar. Xie Jing, ada apa denganmu? Beri aku penjelasan. Xie Jing berkata dengan tenang, saya memiliki hati nurani yang bersih dan tidak ada yang perlu dijelaskan. Nenek, tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Telepon saja Lu Minghao dan tanyakan. Dan kita akan mencari tahu. Di matanya, Xie Jing baru saja berjuang sampai mati. Tepat ketika Nyonya Xie hendak mengatakan sesuatu, pintu ruang konferensi dibuka lagi. Orang yang kembali kali ini juga diketahui semua orang yang hadir. Tuan Wen, itu adalah Paman Wen. Dengan senyum lembut di wajahnya, Paman Wen berhenti sejenak di depan Xie Jing, lalu mendarat di layar video. Saya minta maaf datang tanpa diundang. Nama keluarga saya Wen. Saya bekerja untuk keluarga Wen. Saya yakin wanita tua itu pernah mendengar nama saya. Tentu saja kami sudah lama mengagumi nama Tuan Wen. Nyonya Xie menjawab dengan sopan. Dia secara alami mengenal orang yang cakap di keluarga Wen ini. Meski usianya lebih tua, namun dalam hal status sosial, ia belum tentu lebih tinggi dari Paman Wen. Dalam hal ini, wanita tua itu sangat sadar diri. Sebelumnya, saya belum berterima kasih kepada Tuan Wen karena telah membantu keluarga Xie kami keluar dari masalah. Saya hanya mengikuti instruksi Tuan Muda. Sikap Tuan Wen suam-suam kuku. Nyonya Xie mengucapkan beberapa kata sopan dan mau tidak mau bertanya. Saya tidak tahu apa alasan datang hari ini. Haha, pasti ada sesuatu yang terjadi, dan ini ada hubungannya dengan keluarga Xiemu, jadi aku harus meminta wanita tua itu untuk memberikan ide. Jika keluarga Xie kita bisa membantu, Tuan Wen, katakan saja. Nyonya Xie diam-diam mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa keluarga Wen terlibat beberapa kali. Nyonya Xie diam-diam mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa keluarga Wen terlibat beberapa kali. Untuk masalah ini, sebaiknya aku membiarkanmu bertemu seseorang dulu, kata Paman Wen sambil melambaikan tangannya. Seorang pengawal menarik seorang pria dengan kepala tertutup dari luar dan melepas tudung kepalanya. Murid Xie Kaidong tiba-tiba menyusut ketakutan. Dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Orang ini tidak lain adalah Lu Minghao. Pada saat ini, Lu Minghao tidak lagi memiliki semangat tinggi seperti sebelumnya. Tetapi matanya kusam dan kepalanya terkulai dengan wajah pucat. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Orang ini berkomplot melawan Tuan Xie, dan dia kebetulan ditangkap oleh orang-orang saya dan dia ditangkap. Paman Wen berkata dengan ringan, kata-katanya menyebabkan kegemparan besar di ruangan itu. Banyak orang yang bingung,
operasi macam apa yang dilakukan Lu Minghao? Nyonya Xie merasa segalanya tidak sesederhana itu. Bagaimana keluarga Wen bisa menangkap Lu Minghao secara kebetulan? Mengapa dia melakukan ini? Tanya wanita tua itu setelah hening beberapa saat. Paman Wen mengulurkan tangan dan menepuk Lu Minghao. Ini, biarkan dia berbicara sendiri. Lu Minghao berkata tanpa ragu-ragu, Xie Kaidong memintaku melakukannya. Dia berkata bahwa selama aku mengikuti instruksinya, aku bisa mendapatkan Xie Jing dan pindah ke inti keluarga Xie. Kamu kentut. Xie Kaidong merasa kulit kepalanya mati rasa, dan dia segera berteriak sambil mengarahkan jarinya ke Lu Minghao. Hal buruk apa yang telah kamu lakukan? Jangan memfitnahku. Lu Minghao menatapnya dengan mata galak. Fitnah? Kamu yang punya ide. Kamu memberiku obat. Kamu bahkan mengatur tempat aku bekerja, dan sekarang kamu ingin menyangkalnya. Lu Minghao berkata sambil mencibir. Hati Xie Kaidong tenggelam dalam-dalam. Setelah masalah ini terungkap, dapatkah posisinya dalam keluarga Xie dan hati wanita tua itu dipertahankan? Dia tidak mengerti hubungan mana yang salah. Ini jelas merupakan jalan buntu bagi Xie Jing dan Ye Yan. Tapi bagaimana ini bisa berhubungan dengan keluarga Wen dan menjadi jalan buntu bagi dirinya sendiri? Xie Kaidong penuh dengan api jahat dan menatap Xie Jing. Itu kamu? Itu kamu? Bukan, kamulah yang bersatu dengan keluarga Wen untuk membiarkan Lu Minghao menjebakku. Penampilannya membuat orang yang belum mengetahuinya mengira itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sejujurnya, Xie Jing sendiri tidak begitu memahaminya. Tetapi dia berkata dengan tenang, saya tidak punya banyak energi untuk meminta keluarga Wen bertindak untuk saya. Bahkan jika dia tidak mengatakan itu, tidak ada orang lain, termasuk Nyonya Xie, yang akan mempercayainya. Jika Xie Jing memiliki koneksi seperti itu, apakah dia akan berada di bawah kendali perusahaan Xie? Xie Kaidong merasa semakin banyak orang mulai memandangnya dengan tatapan tajam, dan dia menjadi semakin panik. Dia segera berjalan ke layar dan berkata kepada Nyonya Xie, Nenek, kamu harus percaya bahwa cucu itu sebenarnya bukan aku. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Bagaimana dengan hal semacam ini? Nyonya Xie meliriknya, menatap Lu Minghao dengan dingin, dan berkata dengan tegas, kamu mengatakan ini tanpa bukti apapun, itu hanya fitnah kosong. Kemudian, matanya menyapu wajah Xie Jing dengan tajam, dan kemudian berhenti pada Paman Wen. Tuan Wen, jangan tertipu. Kesopanan dalam nada suaranya pada awalnya telah hilang. Kali ini Paman Wen tidak perlu berbicara. Lu Minghao berkata dengan keras, saya punya bukti, saya mencatat semua yang dikatakan Xie Kaidong kepada saya. Wajah Xie Kaidong langsung memucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia mengira dia mengambil keuntungan dari Lu Minghao, tetapi dia malah ditipu olehnya. Begitu Nyonya Xie melihat wajah cucunya, dia tahu bahwa kejadian ini kemungkinan besar benar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Pada titik ini, kerabat keluarga Xie semua melihat ada sesuatu yang tidak beres. Mereka biasanya menyukai Xie Kaidong, tetapi sekarang mereka harus mengubur kapaknya. Kaidong, kamu sangat, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Ya, menurutmu apa yang membuatmu melakukan hal bodoh seperti itu? Apa yang harus aku katakan? Kamu dan Xie Jing sama-sama anggota keluarga yang sama. Bagaimana kamu bisa menggunakan cara tercela seperti itu untuk menghadapinya? Apakah kamu lupa bagaimana kami biasanya mengajarimu? Itu benar-benar mengecewakan kami, para tetua. Bab 80 Perlindungan telanjang. Sekelompok orang ini semua berbicara, ingin melompat keluar dari layar dan menuduh Xie Kaidong. Xie Chengsun juga terlihat kesal. Tapi dia tidak punya pilihan selain melihat putranya mati seperti ini. Paman dan paman, jangan bersemangat, jangan bersemangat. Dia mengucapkan beberapa patah kata, tapi tidak ada yang memperhatikannya.
dia segera berkata kepada Nyonya Xie. Bu, Xiao Dong masih muda dan cuek. Jangan marah padanya. Aku akan menghukumnya dengan baik. Wajah Nyonya Xie berkaca-kaca. Jika dia tahu banyak hal akan terjadi jika dia pergi ke Inggris, dia lebih suka pergi ke sana sendiri. Dia merenung sejenak, memandang Paman Wen dan berkata, Tuan Wen, ini adalah kemalangan bagi keluarga Xie saya. Terima kasih telah membantu kami. Saya ingin tahu bagaimana kami dapat membalas budi Anda. Paman Wen berkata dengan tenang, keluarga Xie telah mendapatkan agen dari grup Ambro. Tuan muda secara alami akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda di masa depan. Tapi menurut saya wanita tua itu ada urusan hari ini. Jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Ketika dia mengatakan ini, Nyonya Xie tentu saja berpikir bahwa keluarga Wen ingin mendapat bagian dari bisnis agensi grup Ambro. Namun hal ini bukannya tidak bisa diterima. Tidak masalah, Nyonya Xie langsung setuju. Paman Wen pergi, membawa Lu Minghao bersamanya sebelum pergi. Meskipun semua orang di keluarga Xie sedikit bingung tentang hal ini, jelas tidak ada yang akan menyinggung keluarga Wen karena perannya yang begitu kecil, jadi tidak ada yang bertanya lagi. Setelah meninggalkan ruang konferensi, Lu Minghao berkata sambil tersenyum meminta maaf, Guru, saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan. Bisakah Anda melepaskan saya? Paman Wen meliriknya dengan tatapan aneh. Oke, kamu boleh pergi. Lu Minghao mengangguk dan membungkuk kegirangan. Dari kemarin hingga sekarang, dia khawatir, takut Ye Yan akan menyesalinya. Namun ketika dia berbalik dan ingin pergi, dia menemukan beberapa petugas polisi sudah berdiri di sana. Lu Minghao, polisi Inggris itu mengucapkan namanya dengan susah payah. Ah, ya, ini aku. Kembalilah bersama kami, polisi itu berkata dengan dingin. Lu Minghao tercengang. Apa, kamu salah paham? Kenapa kamu menangkapku? Polisi itu berkata dengan wajah datar, Anda ditangkap karena menjual narkoba secara ilegal. Lu Minghao merasa tidak enak, dan kemudian tiba-tiba mengerti. Dia memandang Paman Wen. Itu kamu mempermainkanku. Jangan bicara omong kosong, Tuan Ye memang telah melepaskanmu. Paman Wen tersenyum, tetapi ada sedikit rasa jijik di matanya. Hanya saja hukum tidak bisa membiarkanmu pergi. Lu Minghao menjerit dan mencoba melarikan diri, namun didorong ke tanah oleh beberapa polisi. Ye Yan, perasaan jatuh dari surga ke neraka membuatnya benar-benar pingsan, dan dia meraung histeris. Aku persen, serangkaian kata yang harus dibungkam keluar dari mulutnya. Metode penegakan hukum polisi Inggris selalu sederhana dan kasar. Mereka memukul pinggang Lu Minghao dengan tongkat listrik, menyebabkan dia memutar matanya, bergerak-gerak, dan menutup mulutnya. Oh, ngomong-ngomong, karena kamu orang Tionghoa, kamu harus dikirim kembali ke Tiongkok untuk diadili. Tiongkok selalu menghukum kejahatan ini dengan sangat berat. Haha, aku tidak tahu apakah kamu ingin dieksekusi oleh menembak, atau dengan suntikan. Paman Wen berkata dengan nada santai. Lu Minghao terdiam, matanya berubah menjadi putus asa. Di ruang konferensi, saat ini, suasana menjadi sunyi, seolah-olah ada badai yang sedang terjadi. Keringat dingin mengucur di dahi Xie Kaidong, tubuhnya lemas, dia turun dari kursi dan berlutut di tanah, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kerabat dan eksekutif lain dari keluarga Xie tidak berani berbicara. Saat ini, tidak ada yang mau menjadi sasaran pelampiasan wanita tua itu. Namun, mereka semua merasa Xie Kaidong sudah mati kali ini. Setelah melakukan hal yang tidak tahu malu, bisakah Nyonya Xie bersikap memihak padanya seperti sebelumnya? Setelah beberapa saat, Nyonya Xie akhirnya berbicara, masalah ini, Xiao Dong benar-benar pantas dihukum.
Dia berhenti dan berkata kepada Xie Jing, "Karena kamu adalah korbannya, katakan padaku apa pendapatmu." Setelah wanita tua itu selesai berbicara, kerabat keluarga Xie menjadi gempar. Wanita tua itu benar-benar akan meminta pendapat orang lain. Sepertinya Xie Kaidong benar-benar selesai kali ini. Xie Kaidong sendiri juga memiliki wajah pucat, seolah sedang menunggu putusan. Tapi Xie Jing tidak berbicara, hanya mengerucutkan bibirnya sedikit. Yang lain tidak mengerti, tapi dia mengerti. Jelas sekali Xie Kaidong lah yang melakukan kesalahan besar. Jika wanita tua itu benar-benar marah, dia harus dihukum berat. Mengapa Anda harus bertanya pada diri sendiri dan menggunakan kata yang tidak sepele seperti ide? Hal ini jelas karena mereka tidak ingin dihukum seberat-beratnya. Dia bahkan dapat membayangkan bahwa meskipun dia benar-benar meminta hukuman yang berat, neneknya tidak hanya akan menemukan berbagai alasan untuk menolak, tetapi dia bahkan mungkin menaruh dendam padanya. Pada saat ini, berbagai pemikiran melintas di benak Xie Jing. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Nenek, kamu adalah tulang punggung keluarga Xie. Kamulah yang membuat keputusan dalam masalah ini. Bahkan jika dia tidak mau melakukannya, jika dia benar-benar menyinggung wanita tua itu, bukan hanya dia, tetapi juga Xie Chengqian yang akan terlibat. Jadi Xie Jing hanya bisa memilih untuk berkompromi." Nyonya Xie mengangguk puas dan berkata tanpa basa-basi, "Yah, kamu masih tahu dasar-dasarnya. Xiao Dong, jangan pernah berpikir untuk dipekerjakan kembali. Pulanglah dan bertobat." Xie Kaidong tertegun sejenak, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya, "Ya, nenek." Tapi sudut mulutnya tidak bisa menahan senyuman. "Aku membuat kesalahan besar, tapi nenek hanya memarahiku di permukaan, tapi kenyataannya bertobat di rumah. Bukankah itu sama dengan sebelumnya? Sepertinya aku terlalu khawatir." Dalam hati nenek, statusnya tidak tergoyahkan. "Iya nenek, saya pasti akan merenungkannya dan saya tidak akan melakukan kesalahan seperti ini lagi di kemudian hari." Xie Kaidong berpura-pura terlihat sedih, tapi kebanggaan di matanya tidak bisa disembunyikan. Setelah Nyonya Xie selesai berbicara, dia melihat sekeliling, matanya yang tajam menatap wajah orang lain. Akhirnya, hal itu tetap ada di wajah Xie Jing. "Masalah ini akan merugikan wajah keluarga Xie, jadi kamu harus merahasiakannya. Tidak ada yang boleh menyebutkannya lagi di masa depan. Mengerti?" Benar-benar konyol, jadi Xie Kaidong bahkan tidak bisa meninggalkan noda. Xie Jing mencibir di dalam hatinya, tapi sekarang setelah semuanya selesai, dia hanya bisa mengangguk. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia menutup panggilan video. Xie Kaidong berdiri, wajahnya menghilangkan penyesalan tadi, menunjukkan ekspresi kemenangan. "Xie Jing, kamu harus menyadari statusmu kali ini. Tidak mungkin, aku sangat penting di hati nenek." Setelah dia selesai berbicara, dia keluar dengan kepala terangkat tinggi. Wajah Xie Jing tanpa ekspresi, tapi diam-diam dia mengepalkan tangannya. Sekembalinya ke dalam kamar, Ye Yan melihat wajahnya yang tegas dan suasana hatinya jelas sedang buruk. Dia menuangkan segelas air untuknya dan bertanya, "Ada apa? Masalah Xie Kaidong belum terselesaikan." Tuan Wen membawa Lu Minghao untuk mengungkap Xie Kaidong di tempat, tapi nenek, Xie Jing menceritakan kisah itu dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia menggebrak tempat tidur dengan marah. "Ini benar-benar pilih kasih," bersambung.